Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mihamzan Edianasari. Di sini, saya dan teman kelompok saya akan mempresentasikan tentang integrasi filsafat ilmu dalam konstruksi realitas sosial melalui sistem informasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu yang pertama ada Muhammad Agung Lux Pakrai, yang kedua ada Muhammad Dahlan, ketiga ada Miham Zani Dinasari, yang keempat ada Hadi Jaya Pratama, yang terakhir ada Muhammad Ramdan. Selanjutnya, sebelum memulai presentasi pertama akan dipaparkan oleh Muhammad Agung Lux Pakrai. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum saya mempresentasikan, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar. Baik, ya langsung saja ya. Dari latar belakang ini, itu penelitian ini menyoroti pentingnya filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai disiplin yang mengkaji dasar-dasar keilmuan, filsafat ilmu membantu memahami hakikat ilmu dan dampaknya dalam kehidupan. Di era digital, sistem informasi berperan utama dalam membangun realitas sosial dengan mengolah dan menyebarluaskan data untuk menciptakan perspektif baru. Konstruksi realitas sosial melibatkan aspek filosofi seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang penting untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan manfaat, proyek ini bertujuan mengeksplorasi integrasi filsafat ilmu dalam sistem informasi untuk memahami dan membangun realitas sosial serta memberikan solusi atas tantangan filosofis dan etis. Next. Nah, pada permasalahan masalah ini itu yang pertama ada bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi konstruksi realitas sosial melalui sistem informasi. Lalu ada juga apa saja tantangan filosofis dan etis yang muncul dalam penggunaan sistem informasi untuk membangun realitas sosial. Lalu yang terakhir, bagaimana solusi berbasis filsafat ilmu dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Next. Nah, apa tujuannya? Yang pertama, mengkaji konsep dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks sistem informasi. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan etis dan filosofis dalam penggunaan sistem informasi untuk konstruksi realitas sosial. Lalu yang terakhir, memberikan rekomendasi berdasarkan prinsip filsafat ilmu. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya, landasan teori akan dipresentatorkan oleh Hadi Jaya Pratama. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu untuk dipresentasikan. Yang akan saya bahas yaitu landasan teori. Yang pertama, filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan implikasi epistemologis dari pengembangan ilmu. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan untuk memahami bagaimana ilmu dibangun, divalidasi, dan digunakan dalam kehidupan manusia. Ada beberapa macam dalam filsafat ilmu yaitu ontologi, yaitu mengkaji hakikat keberadaan dan realitas yang menjadi objek kajian ilmu dalam konteks sistem informasi. Ontologi berkaitan dengan bagaimana data dan informasi dipresentasikan sebagai realitas. Selanjutnya ada epistemologi, yaitu mengkaji sumber, validitas, dan batas-batas pengetahuan dalam sistem informasi. Epistemologi mencakup bagaimana informasi diperoleh, diproses, dan diakui sebagai pengetahuan yang valid. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu pengetahuan, termasuk manfaat dan dampaknya terhadap masyarakat. Aksiologi dalam sistem informasi berkaitan dengan etika penggunaan teknologi dan nilai-nilai yang dihasilkan. Konstruksi realitas sosial adalah proses di mana masyarakat menciptakan, memelihara, dan mengubah realitas melalui interaksi sosial, norma, dan institusi. Realitas sosial bukanlah sesuatu yang statis,
melainkan hasil dari kesepakatan kolektif yang terus berkembang. Peran teknologi dan sistem informasi dalam membentuk realitas sosial sangat signifikan. Di era digital, sistem informasi menyediakan platform untuk menyebarkan informasi, membangun narasi, dan memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu isu. Contoh nyatanya adalah media sosial yang mampu menciptakan tren, opini publik, dan bahkan budaya baru. Selanjutnya masih di materi landasan teori yang akan dijelaskan oleh Muhammad Dahlan Wiranata. Kepada presentator dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator atas waktunya. Untuk landasan teori yang selanjutnya yaitu ada sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi teknologi, manusia, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Selain mendukung operasional organisasi, sistem informasi juga berfungsi sebagai alat strategis untuk pengambilan keputusan dan inovasi. Dampak sistem informasi terhadap masyarakat modern sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan. Meliputi yang pertama yaitu ada kemudahan akses informasi. Sistem informasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara cepat dan efisien. Yang kedua ada perubahan pola komunikasi, yaitu teknologi informasi mengubah cara berkomunikasi dari tatap muka menjadi digital. Yang selanjutnya ada transformasi budaya dan nilai. Sistem informasi mempercepat penyebaran budaya global sekaligus mempengaruhi nilai-nilai lokal. Yang terakhir ada tantangan etis. Sistem informasi juga membawa dampak negatif seperti penyebaran hoax, pelanggaran privasi, dan ketimpang akses informasi. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Penye- penye- Pendekatan penelitian yang digunakan dalam proyek ini adalah pendekatan kualitatif berbasis literatur. Pendekatan ini melibatkan analisis konseptual dengan menggunakan filsafat ilmu untuk memahami peran sistem informasi dalam konstruksi realitas sosial. Data yang digunakan berasal dari literatur akademik, jurnal, buku, dan artikel yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya ada beberapa penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi konsep dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kedua ada mengkaji literatur tentang konstruksi realitas sosial. Yang selanjutnya ada mengidentifikasi antara filosofis dan etis. Dan yang terakhir ada memberikan rekomendasi berbasis prinsip filsafat ilmu. Selanjutnya, analisis dan pembahasan yang akan dibahas oleh Ramdan. Kepada presentator dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan nih. Untuk yang pertama di sini mengenai ontologi dalam konteks realitas sosial. Ini membahas tentang keberadaan realitas sosial yang dibangun oleh sistem informasi sangat bergantung pada bagaimana data dan informasi diolah menjadi suatu yang dapat dipahami oleh masyarakat. Sistem informasi menciptakan realitas baru melalui representasi digital seperti media sosial, tren digital, dan juga narasi online. Hakikat realitas ini menjadi tantangan ontologis karena sifatnya yang sementara dan dapat berubah. Poin yang kedua yaitu epistemologi dalam sistem informasi. Ini yaitu bersumber pengetahuan dalam sistem informasi berasal dari data yang dikumpulkan, diproses, dan disebarluaskan melalui teknologi terkini. Validitas informasi sangat bergantung pada kualitas data dan algoritma yang digunakan. Sistem informasi berpotensi membentuk preferensi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi sumber informasi jika data digunakan tidak akurat ataupun menjadi hoax. Yang ketiga yaitu aksiologi dalam penggunaan sistem informasi. Sistem informasi ini memberikan nilai yang manfaatnya sangat besar bagi kehidupan sosial seperti kemudahan akses informasi saat ini,
peningkatan efisiensi komunikasi. Namun, etika pengguna sistem informasi menjadi penting terutama dalam hal privasi, keamanan data, dan penyalahgunaan informasi untuk kepentingan tertentu. Yang selanjutnya ada tantangan. Di sini ada tantangan juga dari segi ontologisnya, yaitu tantangannya yang pertama mengenai realitas virtual yang diciptakan oleh sistem informasi seringkali berbenturan dengan realitas faktual, menciptakan ambiguitas dalam memahami kebenaran. Yang kedua yaitu tantangan epistemologis. Penyebaran hoax dan disinformasi menjadi masalah besar sampai saat ini karena mempengaruhi validitas data yang digunakan untuk membangun pengetahuan, sehingga dalam mencerna informasi kita harus perlu lagi banyak mengumpulkan data dan memvalidasi gitu bahwa itu datanya tuh benar atau tidak. Poin yang ketiga yaitu tentang tantangan aksiologis, yaitu mengenai konflik nilai seperti pelanggaran privasi, ketimpangan akses informasi, dan dampak sosial dari penggunaan sistem informasi menjadi isu yang penting ataupun perlu mendapat perhatian serius. Selanjutnya, solusi. Nah, solusi dari masalah-masalah ini yang terjadi, yang pertama dari segi ontologisnya yaitu pemahaman tentang realitas hibrida yang mengaku bahwa realitas sosial dibangun melalui interaksi antara manusia dan teknologi. Ini penting untuk memahami bagaimana sistem informasi membentuk pemahaman kita tentang dunia. Yang kedua yaitu solusi epistemologis. Tentunya validitas data dan edukasi literasi informasi sangat penting untuk memastikan bahwa sumber pengetahuan yang digunakan dalam sistem informasi adalah akurat dan dapat diandalkan. Ini akan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu solusi aksiologis, kebijakan etis dan transparansi dalam penggunaan sistem informasi harus diperkuat. Ini termasuk pertimbangan terhadap dampak sosial dan nilai-nilai yang diusung oleh informasi yang disebarkan. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan dan saran akan saya paparkan sendiri. Untuk kesimpulan yang dapat kami kesimpulkan, integrasi filsafat ilmu dalam sistem informasi menunjukkan pentingnya memahami konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi untuk membangun realitas sosial yang lebih baik. Sistem informasi memiliki peran signifikan dalam menciptakan realitas baru, tetapi juga menghadirkan tantangan filosofis yang etis dan kompleks. Pemahaman yang mendalam terhadap tiga aspek filsafat ilmu ini dapat membantu menghadapi tantangan tersebut dengan lebih bijaksana. Sarannya, yang pertama, kolaborasi antar akademisi, praktisi, dan membuat kebijakan. Kerjasama ini penting untuk menciptakan solusi yang komprehensif terhadap tantangan filsafat ilmu dan sistem informasi. Yang kedua, penelitian lanjutan diperlukan kajian lebih mendalam untuk mengembangkan pendekatan filsafat ilmu yang lebih aplikatif dalam konteks sistem informasi, terutama di era digital yang terus berkembang. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mau bekerja sama dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.